Tadi malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Oh, gua hajar bener-bener dia tadi malam. Dari kemarin Kak, minta ampun dia. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang, udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang. Ya, saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang, Habib tidak jelas. Oh, dia kaget kan. Loh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gitu. Ada dia janji mau nikah, dia janji mau nikah, dia janji ada semua Kak. Saya kirim ke dia. Stres dia Kak Emma. Stres dia Kak Emma. Tolong Firza, tolong. Sudah, saya tidak mau lagi berjuang. Dia bilang saya suruh orang lain aja mimpin. Saya bilang saya tidak ada punya niat ya. Saya bilang saya tidak punya niat untuk memberi Habib sakit atau apa. Tapi saya pengen ini murni, jangan dicampur aduk cinta saya sama Habib dengan yang lain. Saya bilang gitu. Jangan coba-coba. Saya bilang ampun Firza, iya. Tapi Kak, gak jelas juga itu. Gak jelas juga. Kalau Habib Rizik ngomong, ngasih kode ke saya boleh. Tapi kalau dia yang ngomong, itu pinter-pinter dia kali. Tentu Habib Rizik oke. Tapi Kak Emma, saya kasih kena bagiannya dari kemarin. Sampai tadi subuh dia WA, iya Firza, semoga Firza sejuk hatinya. Oh, coba begitu. Saya bilang, Bib, saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Tapi saya ini cukup sabar, Bib. Habib keterlaluan batas, saya bilang. Saya dianggap apa? Jangan, Bib. Bib, saya bilang, pemimpin bisa tumbang karena wanita. Saya gituin. Pertama dia ngamuk-ngamuk kan, Firja mau ini saya, udah Firja ini. Awal dia ngamuk tuh kayak mau, saya lawan, saya nggak peduli. Firja saya stres, saya ngedrop. Saya lebih stres, saya lebih ngedrop. Saya lawan Kak Emma. Dia bilang, Firja saya hampir gila gara-gara masalah ini. Saya lebih gila, Bib. Teman-teman saya semua menegur saya tidak pernah berkelakuan seperti ini. Saya bilang begitu. Sampai kaki saya dijahit, saya gituin. Habib udah kelewatan batas sama saya ya. Perbuatan Habib sudah keterlaluan. Gituin Kak Emma. Jangan dicampur aduk hubungan saya, percintaan saya dengan Habib dengan urusan politik, tata harta. Macam-macam saya ngomong Kak Emma. Ngamuk, saya nggak tahu kenapa masuk jin kali. Ngamuk, iya Kak Emma. Terus saya bilang gini, hei Habib, saya bilang ya, selama ini saya mau tanya sama Habib. Habib kan punya mata. Habib lihat apa yang selama ini saya bawa Ratna dan Ahmad Dhani ke Habib supaya semua jadi baik, semua jadi baik bersatu. Saya ikut arahan Habib, ikut kegiatan MPI, diklat, pengajian, ini itu ikut. Habib suruh saya, Habib sarankan, iya. Saya patuh dan taat. Habib suruh saya deketin bidadari satu yang tidak pernah saya lakukan seumur hidup. Saya lakukan, gila. Saya bilang, Habib gila. Saya gituin. Oh, ngamuk saya Kak Emma. Akhirnya nggak minta ampun, minta maaf, minta ampun. Tolong Firza, tolong minta ampun. Sampai dia mau mundur, dia nggak mau lagi mimpin aksi ini. Kak Emma, bayangin. Saya bilang, saya tidak ada niat ya. Tidak ada niat menteror, mengancam, ataupun menekan. Saya tidak ingin Habib sakit, tapi perbuatan Habib yang buat saya seperti ini. Jangan Habib pikir saya perempuan sembarangan, kayak gitu. Saya bisa teriak. Mari kita kembali mengingat kasus Balada Cinta Rizik yang sempat menghebohkan publik di awal tahun 2017 silam. Kasus ini bermula dari sebuah situs bernama baladacintaRizik.com yang mengunggah foto serta screenshot percakapan mesum antara Rizik Syihab dengan seorang wanita bernama Firza Hussein. Situs tersebut juga mengunggah rekaman percakapan dua orang wanita yang diduga kuat merupakan suara Firza dengan temannya yang dipanggil Kak Emma. Dalam rekaman tersebut, keduanya membicarakan tentang hubungan terlarang seorang pria yang diduga sebagai Rizik dengan Firza. Polri langsung turun tangan menyelidiki situs yang menghebohkan publik tersebut. Tak hanya polisi, Kominfo langsung memblokir situs Balada Cinta Rizik meski konten yang ada di dalamnya sudah menyebar luas dan viral di media sosial. Tanggal 30 Januari tahun 2017, sekelompok orang yang menamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi melaporkan beberapa situs porno ke Polda Metro Jaya. Mereka membawa bukti percakapan dan gambar mesum Rizik versus Firza untuk diserahkan kepada penyidik kepolisian. 3 situs yang dilaporkan tersebut
Satu di antaranya adalah baladacintarijik.com. Meski sempat membantah, Rizik akhirnya memilih kabur ke Arab Saudi. Mengapa sang megalomania memilih kabur? Apakah dia takut dipenjara? Simak analisanya dalam video Misteri Realita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu megalomania? Mengutip laman halodoc.com dikatakan bahwa secara umum megalomania diartikan sebagai gangguan konsepsi atau keyakinan diri seseorang yang dibesar-besarkan, misalnya tentang kepentingan, kekuatan, atau kemampuan dirinya. Keyakinan ini tidak hanya ditunjukkan dengan sikap sombong, tetapi juga bagian dari gangguan jiwa. Adapun gangguan jiwa yang dimaksud adalah delusi keagungan yang kerap dikenal sebagai delusion of grandeur. Kondisi ini membuat pengidap megalomania merasa yakin bahwa dirinya memiliki kekuasaan, kekayaan, kecerdasan, hingga bakat yang luar biasa. Selain itu, pendapat atau masukan yang dikatakan seseorang dengan megalomania mengenai dirinya kerap tidak masuk akal. Padahal keyakinan dirinya yang dibesar-besarkan umumnya merupakan delusi. Uraian tersebut sangat nyata terjadi pada sosok Rizik Syihab. Dia telah terpenjarakan oleh delusinya berupa keyakinan semu yang terus-menerus, meskipun bukti atau kesepakatan berlawanan, sehingga akhirnya merujuk pada gangguan mental berupa sindrom megalomania. Di dalam diri Rizik telah tertanam suatu keyakinan sangat kuat bahwa dirinya adalah cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Delusi keagungan inilah yang membuatnya merasa lebih hebat dan mulia dari siapapun. Karena itulah, dengan tanpa beban dan sangat enteng, dia dapat menghina dan mengkerdilkan siapapun lewat statementnya yang kotor dan sangat primitif. Berdasarkan jejak digitalnya, Rizik Syihab telah menjalani hukuman penjara dalam 3 kasus berbeda. 2 kasus di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yakni di tahun 2003, Rizik divonis 7 bulan penjara karena dianggap menghina pemerintah dan menghasut melalui media televisi. Yang kedua, pada tahun 2008, Rizik divonis 1,5 tahun penjara terkait insiden Monas, di mana dia dinyatakan bersalah menganjurkan tindakan kekerasan terhadap massa Aliansi Kebangsaan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB. Terjerat kedua kasus tersebut, Rizik tidak lantas jera, apalagi merasa takut. Diam-diam, dia justru sebenarnya merasa berterima kasih kepada rejim SBY. Kedua kasus hukum tersebut justru kian mengglorifikasi dirinya sebagai seorang pahlawan, pembela keadilan, dan pahlawan bagi umat Islam. Lihat saja bagaimana dia semakin menjadi-jadi menyerang, mengolok-olok, dan menghina pribadi Joko Widodo, rejim pasca SBY. Puncaknya adalah demo 212 yang terjadi pada tanggal 2 Desember tahun 2016. Aksi demo yang disebut-sebut dihadiri massa lebih dari 1 juta ini berhasil memenjarakan Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Gubernur DKI Jakarta saat itu, namun gagal menumbangkan Jokowi yang malah kemudian terpilih untuk periode selanjutnya. SBY memang tak sesabar Jokowi dalam menghadapi Rizik. Meski berkali-kali menghinanya seperti dengan sebutan Jopodok, namun Jokowi sadar sepenuhnya bahwa Rizik tak boleh dijerat dengan pasal-pasal bernuansa penghinaan dan penyerangan terhadap pemerintah, sebab ini hanya akan mengangkat pamornya sebagai pembela Islam dan sebagai cucu Nabi yang heroik. Dengan sindrom megalomania yang sudah berurat akar di dalam dirinya, Rizik tak henti menyerang dan menghina rejim Jokowi, sampai kemudian setelah dia sukses dengan demo 212-nya di awal Desember tahun 2016, maka di awal tahun 2017, Rizik pun terjerembab pada kasus Balada Cinta Rizik. Pada tanggal 16 Mei tahun 2017, Firja ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan selama 12 jam di Polda Metro Jaya. Sebagai catatan, kala itu Firja didampingi adik yang juga kuasa hukumnya, Ajis Yanuar, yang hingga kini masih menjadi kuasa hukum Rizik Syihab. Firja dijerat pasal 4 ayat 1, junto pasal 29, dan atau pasal 6, junto pasal 32, dan atau pasal 8, junto pasal 34,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Setelah Firja ditetapkan sebagai tersangka, berdalih menjalankan ibadah umroh pada tanggal 26 April tahun 2017, Rizik bertolak ke Arab Saudi. Sementara itu, polisi akhirnya menetapkan Rizik sebagai tersangka pada tanggal 29 Mei tahun 2017. Usai polisi melakukan gelar perkara dan memperoleh alat bukti yang cukup. Selama hampir 1 tahun, Rizik buron dengan dalil umroh. Dia lebih rela menyandang status buron daripada secara gentleman menghadapi persidangan dalam kasus pornografi. Dia bukanlah takut menghadapi vonis penjara. Dengan menjadi pesakitan di muka persidangan dalam kasus pornografi yang sungguh memalukan ini, glorifikasi yang selama ini dibangunnya seketika pasti akan rontok. Delusi keagungannya sebagai cucu Nabi pasti pula akan mendapat cemooh dari para pendukung atau muhibbinnya dan umat Islam secara umum. Hal ini jelas berbanding terbalik jika Rizik disidangkan dalam 2 kasus seperti disinggung di awal narasi ini. Jelas dia akan mendapatkan poin karena dianggap sebagai pahlawan dan pembela keadilan oleh para pendukungnya. Dalam satu bait cat mesumnya pada Firja, Rizik menulis demikian. Saya tegang, keras betul, saya remas, saya kocok, saya bayangkan sedang diisap seperti kemarin. Saya mau ke kamar mandi juga deh, buat ngocok biar keluar. Bagaimana kalau majelis hakim mendalami cat tersebut? Mau di mana lagi Rizik menaruh mukanya sebagai pengklaim cucu Nabi? Selanjutnya, silahkan sedulur warganet bayangkan sendiri seperti apa keseruannya. Sekitar setahun kemudian setelah buron, tepatnya saat Hari Raya Idul Fitri tahun 2018, Rizik Syihab memamerkan surat penghentian penyidikan atau SP3 kasus cat mesum atau dugaan pornografi yang menjeratnya. Dia pun kemudian pulang ke tanah air, bak seorang raja, kedatangannya disambut oleh ribuan pendukungnya. Sebagai pengidap megalomania, Rizik kembali diperbudak oleh delusinya yang merasa sebagai cucu Nabi. Kasus ketiga pun menimpa dan menjerumuskannya ke dalam penjara. Inilah rangkaian kasusnya. Pertama, kasus Petamburan. Rizik Syihab dinyatakan bersalah karena menggelar acara pernikahan anaknya dan menggelar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga menimbulkan kerumunan di masa pandemi COVID-19. Atas kasus ini, Rizik divonis 8 bulan penjara. 2. Kasus kerumunan Megamendung. Rizik terbukti tidak mematuhi protokol kesehatan dan menghalang-halangi petugas COVID-19 saat mendatangi pondok pesantren di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dia divonis denda sebanyak 20 juta rupiah, subsidiar 5 bulan kurungan, dan sudah membayar denda tersebut. Ketiga, kasus Rumah Sakit Umi Bogor. Rizik divonis 4 tahun penjara karena menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab di Rumah Sakit Umi sehingga menimbulkan keonaran. Vonis ini kemudian dikurangi oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi dan hukuman Rizik Syihab dipotong 2 tahun penjara. Semua kasus itu masih berbau heroisme sehingga sama sekali tak menggugurkan delusinya sebagai cucu Nabi. Namun sang megalomania ini lupa bahwa pada tanggal 29 Desember tahun 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus pencabutan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus cat mesum yang menjerat Rizik Syihab dan Firja Husein. Rumors yang beredar, sejumlah petinggi di Republik ini sudah geram dengan statement berupa ajakan perang Rizik Syihab yang viral di media sosial. Jangan-jangan provokasi ini akan dijawab dengan mendorong kembali kasus pornografi Rizik dan Firja ke meja hijau. Tanpa perlu berdarah-darah, ini pasti akan sangat mempermalukan Rizik Syihab, sehingga pesonanya sebagai cucu Nabi akan padam.